bumi yang lain selain Indonesia. Tradisi halal bihalal, tradisi maaf memaafkan dalam Hari Raya Idul Fitri itu belum tentu ada, teman-teman. Di Arab pun tidak ada tradisi halal bihalal atau salaman, sungkem kepada orang tua dan sanak saudara dan orang-orang yang lebih sepuh atau lebih tua dari kita gitu kan, menyambangi tetangga, saudara, bahkan ada fenomena mudik gitu kan. Di negeri kita ini setiap hampir menuju Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Itu adalah suatu kearifan lokal yang begitu amat penting di negeri kita ini, karena itu adalah tanaman-tanaman dari para pendahulu kita yang menjadikan kita itu dapat mampu hidup berdampingan, damai, rukun, dan bersatu. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga dalam kesempatan kita kali ini, setelah kita benar-benar merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih positif, yang lebih mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang, dan mampu menjadi suatu dampak yang positif bagi banyak orang. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memasuki pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Beberapa hari ini channel Olah Fikir Mas Ifkar MJ absen ya, teman-teman, karena memang kesibukan saya pribadi menjalani ibaratnya itu silaturahim kepada keluarga. Tentu itu adalah tradisi bagi kita ya, saling bermaaf-maafan, saling mengunjungi satu dengan lainnya, kerabat maupun tetangga maupun sanak saudara dan kenalan-kenalan kita. Dari kami para kru Olah Fikir, channel Olah Fikir Mas Ifkar MJ mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin teman-teman bagi kalian semua, para pemirsa setia channel Olah Fikir Mas Ifkar MJ. Mungkin ada kesalahan kata, mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Kami dan seluruh kru dari channel Olah Fikir Mas Ifkar MJ mengucapkan memohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang betapa kita itu harus mampu dapat memaafkan dari kesalahan orang lain, agar kita benar-benar mampu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus benar-benar legowo tentang itu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Bantulah channel ini agar mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang. Marilah kita masuk dalam segmen Olah Fikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Hari-hari kemarin adalah hari-hari yang begitu amat penting, teman-teman, menjadi suatu tradisi besar di Nusantara ini, di bumi kita Indonesia ini, tentang suatu fenomena tradisi yang sudah lama dicetuskan, sudah lama dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh para alim ulama, para orang-orang bijak dahulu kala di negeri kita, dimawali dari Wali Songo sebagai pendakwah awal Islam masuk ke Indonesia, kemudian diikuti oleh murid-murid beliau, santri-santri beliau, kemudian menjadikan atau membuat suatu tradisi, teman-teman, yang menjadikan kita itu memiliki suatu budaya, suatu kebiasaan di Hari Raya Idul Fitri, memiliki budaya-budaya saling maaf-memaafkan. Ini bukan tanpa sebab, teman-teman. Ini bukan tanpa suatu perhitungan atau dasar yang benar-benar primer dari tuntunan-tuntunan agama Islam. Karena di negara-negara lain
di belahan bumi yang lain selain Indonesia. Tradisi halal bihalal, tradisi maaf memaafkan dalam hari raya Idul Fitri itu belum tentu ada, teman-teman. Di Arab pun tidak ada tradisi halal bihalal atau salaman sungkem kepada orang tua dan sanak saudara dan orang-orang yang lebih sepuh atau lebih tua dari kita gitu kan, menyambangi tetangga, saudara, bahkan ada fenomena mudik gitu kan. Di negeri kita ini setiap hampir menuju hari raya Idul Fitri, teman-teman. Itu adalah suatu kearifan lokal yang begitu amat penting di negeri kita ini, karena itu adalah tanaman-tanaman dari para pendahulu kita yang menjadikan kita itu dapat mampu hidup berdampingan, damai, rukun, dan bersatu. Sehingga adanya negara Indonesia ini, adanya saling sepaham, sepengertian untuk kita bersama dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam golongan, bahkan lain agama gitu kan. Kita memiliki suatu kesepahaman untuk bersatu, dan itu adalah suatu tanaman-tanaman yang ditanamkan oleh para pendahulu kita, terutama para pendakwah Islam di awal-awal, yaitu kalau di Jawa Wali Songo, mungkin di pulau-pulau lain ada mungkin kesultanan ya, dan itu merupakan mereka adalah beragama Islam, dan mereka juga adalah para keturunan-keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para syarif-syarif gitu kan, yang kemudian menjadi sultan-sultan, entah mungkin di Pontianak, di Palembang, di mungkin Maluku dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman kesultanan-kesultanan Islam yang mereka itu memiliki tradisi-tradisi untuk kita itu saling memaafkan, saling berkunjung ketika kita menjalankan hari raya Idul Fitri. Karena kenapa kok dipilih momentum hari raya Idul Fitri? Karena soalnya itu sebabnya adalah kita di bulan Ramadan kita telah ditempa, kita telah dilatih untuk menjernihkan, mensucikan diri dengan berpuasa, berlatih menahan hawa nafsu. Kemudian kita itu ibaratnya itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih mungkin secara rohani lebih suci, lebih bersih, pikiran hati kita mungkin lebih stabil dibandingkan sebelum Ramadan, karena kita telah menjalani ibadah ritual Ramadan. Dan momen tersebut mudah bagi kita ya, bagi rohani dan pikiran kita untuk melepaskan segala mungkin dendam, segala mungkin kebencian-kebencian, mungkin kekecewaan dan lain sebagainya, karena kita telah lebih siap, rohani kita, pikiran kita lebih jernih. Kemudian para pendahulu kita mentradisikan untuk kita itu saling bermaafan di hari raya Idul Fitri setelah bulan Ramadan, seperti itu. Otomatis peluang lebih besar untuk kita itu legowo dan mampu memaafkan ya segala kesalahan orang lain, mungkin keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Dan itu adalah suatu kebijaksanaan dari para pendahulu kita, teman-teman. Betapa para pendahulu kita itu ingin menata kehidupan kita, kehidupan keberadaban kita, kebertetanggaan kita, kebermasyarakatan kita, agar kita itu mampu rukun dan mampu bersatu, dan pada akhirnya rela dan legowo untuk bergotong royong membangun lingkungannya, membangun peradabannya lebih baik, yang lebih positif, teman-teman. Dan itu adalah suatu hal yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga tradisi-tradisi ini. Dan ini tidak bertentangan sama sekali, bahkan ini adalah anjuran agama, teman-teman, yang telah dirangkum. Mungkin secara spesifik tidak ada perintah untuk mungkin sungkem, memohon maaf,
mengunjungi satu sama lainnya gitu kan, bersilaturahmi pada momen hari raya Idul Fitri. Namun itu semua dihimpun dari berbagai macam ajaran-ajaran bahwa silaturahim itu adalah baik, menyambung tali silaturahmi itu adalah suatu hal yang positif, adalah suatu tuntunan agama. Saling maaf bermaafan adalah juga suatu tuntunan agama. Saling mungkin merelakan segala sesuatunya adalah suatu tuntunan agama. Menjadi suatu persatuan, membangun persatuan adalah suatu ajaran agama pula yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian itu semua dirangkum, menjadi dirajut oleh para pendahulu kita, menjadi suatu tradisi yang menjadikan kita itu semakin kuat. Karena suatu ajaran tidak akan menjadi amat bermanfaat kalau kita itu tidak melaksanakannya, tidak mengaplikasikannya. Dan kebijaksanaan para pendahulu kita menjadikan kita itu mudah mengaplikasikan ajaran agama. Bahkan itu sudah mendarah daging sekali dalam kehidupan kita. Ibaratnya kita itu apabila tidak dalam hari raya Idul Fitri tidak mudik, kita tentu akan merasakan kesedihan. Kita akan mungkin merasakan suatu kerinduan betapa momentum Idul Fitri itu adalah suatu momentum di mana kita itu berkumpul dengan keluarga, menyambangi keluarga-keluarga yang mungkin sudah lama sekali kita tinggalkan ya, di perantauan atau mungkin di tempat-tempat lainnya, di tempat kita bekerja. Kemudian meluangkan waktu untuk kita berkumpul bersama, merayakan kemenangan. Betapa kita sudah ditempa sebulan penuh di bulan Ramadan, itu adalah suatu hal yang begitu amat indahnya teman-teman. Suatu hal yang begitu amat positif, karena dengan itu terajutlah tali persaudaraan kita, terajutlah hubungan kita, lebih erat pula mungkin jalinan-jalinan kita terhadap mungkin saudara kita, tetangga kita, mungkin teman-teman, kolega dan lain sebagainya gitu kan. Itu menjadikan kita lebih mampu mudah bersatu teman-teman, dan lebih mudah melupakan, merelakan segala mungkin rasa sakit yang mungkin pernah ditimbulkan oleh orang lain di luar diri kita, atau mungkin diri kita pribadi, untuk memohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan kita. Dan tentu itu adalah suatu hal yang efektif teman-teman, karena di hari raya Idul Fitri kita telah memiliki kesiapan rohani lebih baik lagi, karena kita sudah ditempa di bulan Ramadan, karena kita lebih fitri, lebih suci daripada sebelum Ramadan, sehingga kita menerima segala sesuatunya lebih baik, lebih bisa mampu legowo, lebih bisa mampu jernih melihat berbagai macam persoalan. Dan itu memang harus benar-benar kita jaga teman-teman, tradisi ini. Mungkin itu teman-teman, semoga di bulan yang akan datang ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Semoga momentum yang telah kita lalui di hari raya Idul Fitri ini menjadikan suatu trigger dan awalan bagi kita untuk mengawali segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Dan untuk kesekian kalinya kami dari kru channel Olah Fikir Mas Ifkar MJ mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang benar-benar mampu saling memahami, saling mengerti, dan saling bisa mampu memaafkan, dan dapat bersatu menjadi bangsa, menjadi suatu negara yang bisa lebih maju lagi, yang bisa lebih berkembang lagi karena kebersatuan kita. Mungkin itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.